Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang masalah rukun di dalam masalah sholat. Ada beberapa rukun yang harus dilakukan di dalam masalah sholat. Karena kata ulama, kalau menurut ulama fikih di sini ada yang namanya rukun fi'li, rukun qauli, terus lagi rukun qalbi. Itu ada 4 rukun. Kita bahas salah satunya yang termasuk kepada rukun qauli. Rukun ini kata ulama fikih adalah wajib, harus diucapkan ketika lagi sholat wajib ataupun sholat sunnah. Mana saja yang termasuk kepada rukun qauli ataupun rukun perkataan ataupun tahaffuz dengan ucapan wajib diucapkan ketika lagi sholat, yang termasuk rukun qauli. Menurut ulama, rukun qauli yang pertama adalah at-takbir, yaitu mengucapkan kalimat takbir. Kalimat takbir termasuk adalah rukun qauli yang wajib dikeluarkan suaranya ketika lagi sholat. Jadi kalau kita ketika lagi sholat, ketika berjamaah ataupun makmum ataupun sholat sendirian, laki-laki ataupun perempuan, takbir adalah termasuk rukun qauli yang wajib harus dikeluarkan suaranya. Kalau jadi imam, berarti takbir tersebut harus kedengaran sama jamaah. Kalau keumpama lagi sendirian, minimal dikeluarkan kedengaran sama pribadi sendiri ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dan nggak sah ketika kita mengucapkan takbir dibacanya di dalam hati. Itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Sekali lagi, bapak-bapak, ketika mengucapkan takbir itu jangan diucapkan di dalam hati, tapi harus talaffuz bil lisani, yaitu diucapkan oleh lisan kita. Minimal kalau kita sendiri Allahu Akbar. Jangan ketika kita sholat sendiri, jangan di dalam hati. Walaupun sholat berjamaah, walaupun ada imam di depan, Allahu Akbar kata imam, kita juga harus dikeluarkan kedengaran sama kita. Allahu Akbar. Nah itu. Jadi kita jangan ketika imam sholat berjamaah atau imam mengeluarkan takbir, kita mengucapkan takbir di dalam hati. Jangan ya. Takbir itu harus talaffuz bil lisani, diucapkan oleh lisan kita, minimal kedengaran oleh kita. Dan jangan sekali-kali takbir tersebut lafaznya diucapkan di dalam hati. Karena menurut mayoritas ulama madhab Imam Syafi'i, takbir yang pertama ataupun takbir ketika Allahu Akbar yang pertama hukumnya adalah rukun termasuk kepada wajib, dan wajib harus diucapkan oleh lisan kita. Jadi jangan dalam hati kagak ada ucapan, ada apa dia takbir kasar sholatnya. Nah, ini pertama madhab mayoritas Imam Syafi'i. Terus ketika angkat kedua tangan, mayoritas madhab Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Tapi mengucapkan takbir Allahu Akbar hukumnya adalah wajib diucapkan oleh lisan kita. Jadi yang pertama, diangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Terus mengucapkan takbir di dalam sholat berjamaah ataupun sendirian ataupun sholat munfarid, maka hukumnya wajib diucapkan oleh kita, jangan diucapkan di dalam hati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rukun qauli, rukun yang harus diucapkan ketika lagi sholat adalah wal fatihatu, membacakan surat al-fatihah. Jadi ketika setelah Allahu Akbar, urutannya nih Imam Syafi'i, setelah Allahu Akbar lalu kita membacakan sunnahnya, membacakan doa iftitah. Setelah membacakan doa iftitah, lalu kita membaca ta'awudz.
lalu kita pada surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah dari Bismillah sampai kepada Waladhdallin, rukun yang rukun qauli adalah wajib diucapkan oleh lisan kita, jangan diucapkan di dalam hati. Iya, ini kita kedengaran baca surat Al-Fatihah. Nah, terus gimana kalau kita lagi berjamaah? Kalau kita lagi berjamaah, imam ketika membacakan surat Al-Fatihah, maka hukumnya wajib dikeraskan. Kalau makmum juga harus dibaca, tapi kedengaran sama sendiri, jangan dibaca di dalam hati ketika membacakan surat Al-Fatihah. Jadi nggak sah ketika lagi sholat pembacaan satu takbir, terus yang kedua adalah pembacaan surat Al-Fatihah dibaca di dalam hati. Karena surat Al-Fatihah termasuk rukun qauli yang harus diucapkan adalah nomor dua. Terus kata ulama di dalam rukun qauli tersebut wajib hukumnya benar bacaannya, panjang dan pendeknya, ataupun makhrajul hurufnya ketika membacakan surat Al-Fatihah di dalam sholat. Jadi jangan masalah sholat kita membaca surat Al-Fatihah, jangan dicepatkan. Nah, kalau kita cepat nggak dapat makhrajul hurufnya, ataupun besar dan kecilnya, ataupun idgham, idhamnya, ataupun ikhfa, ataupun yang lain-lainnya di dalam ilmu tajwid. Dan ilmu tajwid tersebut harus benar pembacaan surat Al-Fatihah. Karena kenapa? Wajib benar, wajib tartil pembacaan surat Al-Fatihah, dan wajib kita dikeluarkan suaranya. Kalau tuh masuk berjamaah keluarkan kali-kali talaran hiji-hiji hukum alif lam peserta Muhammad dari disyukur waktu kita belajar surat Al-Fatihah kali-kali di dalam surat Al-Fatihah tersebut banyak sekali makhrajul huruf ataupun yang harus kita benarkan, terutama dalam kalimat an'amta itu adalah alif, terus yang kedua adalah ain, terus yang terakhir adalah doi sama doiril maghdubi, terus yang adalah waladhdallin. Nah, pembacaan termasuk jangan sama antara an'amta ataupun an'amta dibaca alif dua-duanya ataupun ain dua-duanya. Nah, itu nanti kita belajar tajwid. Karena kenapa? Belajar tajwid itu hukumnya wajib. Karena kenapa? Supaya benar pembacaan surat Al-Fatihahnya. Kalau pembacaan surat Al-Fatihahnya tanpa makhrajul huruf, tanpa ilmu tajwid, Imam Syafi'i mengatakan batal sholatuhu, maka sholatnya menjadi batal. Jangan salah-salah. Apalagi mayoritas ulama mengatakan Al-Fatihah tersebut adalah menjadi rukun qauli yang wajib benarnya harus dikeluarkan suaranya, jangan dibaca di dalam hati. Yang ketiga, rukun qauli yang harus diucapkan kata ulama adalah tasyahud akhir. Mana tasyahud akhir? Itu dari kalimat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatut sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu termasuk rukun qauli. Juga jangan dibaca di dalam hati. Ketika tahiyat akhir ataupun tahiyat awal, pembacaannya jangan diam di dalam hati, dibaca jangan kasar, tapi harus dibaca oleh talaffuz oleh lidah kita, minimal kedengaran oleh kita dalam pembacaan tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Assalamualaikum sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah. Maka kata ulama, ketika kita umpama dari pertama at-tahiyat tangan sudah dikepalkan, telunjuk sudah diginiin, terus ketika asyhadu an la ilaha